Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Ade Herina Maulana dengan NIM 20011000004. Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan membahas tentang pengangguran. Langsung saja kita ke pembahasan materinya, check it out. Teman-teman, pengangguran adalah penduduk usia produktif yang tidak dapat bekerja, yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang membangun usaha atau merintis usaha. Nah, penyebab pengangguran itu sendiri adalah yang pertama, terbatasnya lapangan pekerjaan. Terbatasnya lapangan pekerjaan membuat banyak penduduk yang menganggur. Nah, yang kedua adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini menyebabkan tenaga manusia tergantikan oleh tenaga mesin. Yang ketiga adalah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja ini karena penyebabnya adalah menurunnya hasil produksi atau meruginya perusahaan. Yang keempat adalah lokasi pekerjaan yang jauh. Misalnya lowongan pekerjaan terdapat di Pulau Jawa, tetapi tenaga kerjanya atau calon pelamar kerjanya ada di NTT. Nah, lokasi pekerjaan yang jauh ini membuat orang yang ingin bekerja itu tidak mendapatkan pekerjaan sehingga dia tetap menganggur. Dan yang kelima adalah minimnya atau rendahnya pendidikan. Keterampilan yang tidak sesuai menyebabkan pekerjaan yang tersedia tidak dapat diisi oleh calon pencari kerja. Yang keenam adalah ketidakcocokan, yaitu di mana kriteria pekerjaan dan pengalamannya atau skillnya tidak sesuai. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran ini terbagi atas menurut penyebab pengangguran dan juga menurut lamanya bekerja. Menurut penyebab pengangguran terdiri atas yang pertama, konjungtural, yaitu terjadi akibat adanya penurunan aktivitas perekonomian sehingga perusahaan terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja atau melakukan PHK akibat krisis ekonomi yang melanda. Yang kedua adalah friksional, yaitu karena ketidaksesuaian pencari kerja dengan lokasi kerja. Yang ketiga adalah siklus. Yang keempat, struktural, yang terjadi karena adanya pergeseran aktivitas ekonomi, di mana keterampilan berbeda dengan sektor industri. Yang berikut menurut lamanya bekerja. Nah, menurut lamanya bekerja terbagi atas yang pertama terbuka, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua adalah terselubung, di mana pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh satu orang terpaksa harus dikerjakan oleh dua orang. Yang ketiga adalah setengah menganggur, yaitu di mana seseorang telah memiliki pekerjaan akan tetapi jam kerjanya itu terbatas. Teman-teman, apa akibat dari pengangguran? Nah, pengangguran itu sendiri mengakibatkan yang pertama, masalah sosial dan kriminalitas. Jika seseorang yang menganggur akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya melalui tindakan kriminalitas. Meskipun hal tersebut diketahui dapat membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri, tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terpaksa dia menghalalkan cara tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah beban negara. Nah, negara terpaksa menanggung beban sosial sehingga harus menyediakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga adalah pendapatan per kapita yang rendah. Nah, jika sebagian masyarakat rendah, maka pendapatan rakyatnya juga rendah. Yang keempat adalah masalah kesehatan dan psikologis. Nah, jika seseorang yang menganggur, terus-terusan menganggur tidak mendapatkan pekerjaan juga dapat mengganggu tingkat kesehatan dan psikologisnya, sehingga seseorang mudah depresi, bahkan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, contohnya seperti bunuh diri. Yang kelima adalah produktivitas rendah, yaitu tidak menghasilkan produk ekonomi yang bernilai ekonomis. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan solusi berikut, yaitu yang pertama, meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Jika sumber daya manusianya baik, maka akan menghasilkan kualitas atau dengan keterampilan yang baik, sehingga
dapat menjadi bekal seseorang untuk mencari lapangan pekerjaan. Yang berikut adalah kewirausahaan. Kewirausahaan ini menjadi hal penting dalam sebuah negara karena dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil di masyarakat. Yang berikut adalah program pelatihan sesuai skill yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya seperti pelatihan menjahit, kecantikan, dan lain sebagainya. Teman-teman, sekian dari saya. Thanks for watching. See you.